Guys, ada kisah tragis nih dari jamu paling legendaris di Indonesia yang udah pasti kamu kenal mereknya dan namanya. Dan kenapa gue bahas ini? Karena kemarin gue sakit, gue gak enak badan. Yang gue lakukan, gue cari jamunya. Gue sampai cari minyak telonnya ya supaya cepet pulih lah, karena udah lama nih gue sakit flu. Dan betapa kagetnya gue ketika melihat bahwa jamu legendaris kita ternyata sudah jatuh. Pas gue beli minyak telonnya, gue lihat, oh kok udah beda. Apa yang terjadi dengan perusahaan jamu favorit kita semua? Ternyata kisahnya sangat tragis, guys. So kalau lu penasaran gimana sih kisah perjalanan jamu legendaris yang berakhir tragis ini, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas jamu cap Nyonya Menir. Ini jamu kesayangannya rakyat Indonesia. Gue yakin lah teman-teman di sini pasti pernah dalam suatu masa dalam hidupnya, entah lagi melahirkan, punya anak, sakit, muntah-muntah, apapun itu penyakitnya, pasti lu pernah mengkonsumsi jamu Nyonya Menir. Dan bukan cuma yang dimakan, ada juga dalam bentuk minyak. Misalkan gue pakai yang minyak telonnya. Dan banyak orang Indonesia sebetulnya suka dengan produk jamunya. Tapi ternyata termasuk gue, ketika gue cari produknya sekarang, makin lama makin susah. Padahal bagus produknya loh. Dan gue bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Nah, sebelum kita bahas ke sana, gue mau kasih tahu sejarahnya dulu tentang jamu Nyonya Menir. Jadi Nyonya Menir ini adalah pendiri perusahaan yang namanya sama juga, Nyonya Menir juga. Nah, Nyonya Menir ini sebetulnya nama panggung ya guys, bukan nama asli. Nama asli dia adalah Lopingnyo. Nah, awalnya perusahaan ini dikasih nama Jamu Cap Potret Nyonya Menir. Kenapa ada potretnya? Karena memang ada foto mukanya, dijadikan cap mereknya, jadi cap potret Nyonya Menir. Nah, kenapa dikasih nama Nyonya Menir? Nah, ini gue menarik nih, jangan-jangan dia kawin sama orang Belanda ya. Orang Belanda kan pas gue di Belanda gue selalu dipanggil Menir Beni, Menir Beni. Jangan-jangan Nyonya Menir ini dipanggil gara-gara dia kawin sama orang Belanda. Ternyata enggak, karena Nyonya Menir ternyata berawal dari beras menir. Beras menir itu beras apa? Beras menir itu adalah beras sisa hasil penumbukan padi. Jadi kalau zaman dulu orang ketika habis manen padi kan jadi gabah ya. Nah, gabah ini sebelum jadi beras itu kan ditumbuk, digiling lah kalau zaman sekarang pakai mesin. Kalau zaman dulu kan belum ada. Nah, ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya itu yang namanya menir, guys. Nah, orang kaya bisa makan beras putih, beras pulen yang lu sekarang makan. Tapi orang miskin bisanya makan beras sisa. Sama kayak burung pipit. Mereka makan yang sisa-sisa itu. Itulah namanya beras menir, beras orang miskin. Tapi ada ilmu yang esensial dari beras menir ini yang nggak banyak orang yang tahu. Kenapa? Kalau zaman sekarang lu bilang beras menir itu adalah beras orang miskin, karena banyak patahannya itu banyak, guys. Namanya juga kena giling kan, pecah. Tapi di sisi lain kalau lu pikir sebetulnya nilai nutrisinya itu sama loh. Ya, beras yang utuh sama beras yang patah itu cuma tampilannya beda. Tapi kalau di mikroskop, di tes ke lab, sama ya isinya, ya kayak beras juga. Jadi nilai gizinya sama, nilai karbohidratnya juga sama. Dan sebetulnya beras menir itu kalau di luar negeri ada kelebihannya. Kenapa? Karena dia pecahannya lebih kecil-kecil. Ini beras butirannya lebih halus. So kalau di